jumpa lagi dengan saya Rahmawati. Sesuai pada video-video sebelumnya, kali ini saya masih tetap sama membahas tentang materi akidah akhlak. Ya, dalam video kali ini tentang bagaimana metode pembelajaran. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengertian metode pembelajaran, kemudian macam-macam metode pembelajaran, fungsi pembelajaran, dan tujuan pembelajaran. Nah, mari kita simak sama-sama yuk. Oke, yang pertama tentang pengertian metode pembelajaran. Apa sih metode pembelajaran? Metode pembelajaran adalah suatu proses penyampaian materi pendidikan kepada peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan teratur oleh tenaga pengajar atau guru. Ya, yang dilakukan oleh tenaga pengajar atau guru. Kemudian ada juga pengertian metode pendidikan menurut para ahli. Nah, di sini saya mengambil dua pengertian daripada pengertian metode pembelajaran dari para ahli. Saya ambil dua. Yang pertama dari Hasbi Asyidiki. Ya, beliau mengatakan bahwa metode pembelajaran adalah seperangkat cara yang dilakukan guna mencapai tujuan tertentu dalam proses pembelajaran. Itu menurut beliau. Yang kedua, menurut Ahmadi, ya, beliau menyampaikan bahwa metode pembelajaran adalah suatu pengetahuan tentang beberapa cara ngajar yang dipergunakan oleh guru atau instruktur dalam mencapai sebuah tujuan pembelajaran tersebut. Nah, itu adalah salah satu pengertian dan beberapa pengertian menurut para ahli. Nah, baik teman-teman, kali ini kita akan simak video selanjutnya. Mari kita simak sama-sama. Nah, teman-teman, yang tadi kan kita sudah tahu nih pengertian metode pembelajaran. Nah, sekarang saya akan memberitahukan kepada teman-teman semuanya tentang macam-macam metode pembelajaran. Nah, macam-macam metode pembelajaran ini yang akan saya sampaikan itu ada 15. Ya, ada 15 macam-macam metode pembelajaran. Nah, tetapi dalam mengajar akidah akhlak nanti yang akan saya sampaikan pembelajaran akidah akhlak kelas 2 semester 2. Nah, tidak semua metode nanti yang saya sampaikan yang dari 15 metode tadi itu dapat digunakan semua untuk digunakan dalam pembelajaran teman-teman di kelas 2 semester 2 MI ya. Jadi tidak semua. Nah, di sini yang pertama akan saya bahas ada pertama metode yang paling dasar yang kita gunakan untuk mengajar adalah metode ceramah. Ya, metode ceramah yaitu metode cara konvensional, yaitu dengan menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Kemudian metode ceramah ini dianggap sebagai metode yang paling praktis dan ekonomis ya. Namun terdapat beberapa kekurangan dan kelebihannya nih. Kekurangan dan kelebihannya, teman-teman. Nah, saya akan membahas tentang kekurangannya. Kekurangannya metode ceramah adalah peserta didik itu dia lebih pasif ya. Lebih pasif, dia hanya sekedar mendengar aja, mendengar guru mengajar. Kemudian peserta didik itu cenderung bosan. Kemudian dia kadang ada beberapa siswa yang kan setiap siswanya berbeda-beda. Bahkan dia menyukai belajar visual. Dia akan mengalami kesulitan pada saat mereka belajar visual begitu ya. Jadi kemudian proses pengajaran itu lebih fokus kepada pengertian kata-kata saja. Jadi metode ceramah ini kekurangannya di situ. Jadi banyak cenderung membosankan untuk siswa. Tapi ada kelebihannya. Kelebihannya adalah tenaga pengajar atau guru itu dapat mengendalikan kelas sepenuhnya. Kemudian mendorong siswa agar lebih fokus ke depan untuk memperhatikan guru. Kemudian proses pembelajaran itu lebih mudah dilakukan. Kemudian kegiatan belajar dapat diikuti banyak peserta didik. Begitu kalau kita dengan metode ceramah. Kan ceramah hanya guru yang berdiri di depan, kemudian siswa berapapun banyaknya siswa akan tertuju pada guru di depan. Tetapi yaitu kelemahannya siswa
dia lebih bosan, tidak menarik seperti itu. Cuman ini salah satu dasar yang biasa digunakan dalam pengajaran, teman-teman. Selanjutnya, metode yang kedua itu adalah pembelajaran dengan cara diskusi. Nah, kadang metode ini juga bagus, teman-teman. Ya, diskusi apa sih diskusi? Yaitu mengedepankan aktivitas diskusi siswa dalam belajar atau memecahkan sebuah masalah. Nah, biasanya metode ini dilakukan dengan cara berkelompok untuk membahas suatu permasalahan yang ada pada pelajaran tersebut. Jadi dibagi per kelompok, nah siswa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ini biasanya digunakan untuk kelas 2 bisa, teman-teman. Untuk kelas 2, kelas 3 dan jenjang ke atas itu sudah bisa metode diskusi ini. Tetapi ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, saya akan membahas tentang kelebihannya dulu. Kelebihannya ini adalah mendorong peserta didik dia lebih kritis, berpikir secara kritis, kemudian untuk mendorong siswa itu untuk bisa menyampaikan pendapatnya, unek-uneknya. Jadi dia bisa mempunyai wawasan luas dengan cara berdiskusi. Kemudian kelebihannya juga siswa bisa belajar toleransi agar dapat menghargai pendapat orang lain. Kelebihannya di situ, teman. Tapi ada juga kekurangannya. Kekurangannya itu cenderung didominasi oleh siswa yang suka berbicara. Jadi kalau untuk siswa, ada yang siswa yang pasif ya, kadang mereka diem, tapi sekitar 80% bisa bagus lah ini untuk digunakan dalam proses pembelajaran ya. Kemudian diperlukan cara formal dalam menyampaikan pendapat. Namanya juga berdiskusi. Kadang diskusi itu harus menggunakan kata-kata yang formal gitu ya, tidak boleh menggunakan kata-kata sembarang karena kan diskusi itu formal ya. Kemudian tema di dalam diskusi itu biasanya itu terbatas temanya, tidak boleh di luar dari tema diskusi. Kemudian kalau diskusi ini hanya cocok untuk kelompok-kelompok kecil. Contohnya satu kelompok cuma ada 4-5 orang. Kemudian dalam diskusi terdiri dari 3-4 kelompok. Bisa sampai 5, cuman nanti akan panjang begitu, teman-teman. Oke, next kita lanjut ke metode yang ketiga. Nah, teman-teman, metode yang ketiga adalah metode demonstrasi. Apa itu metode demonstrasi? Ini adalah pembelajaran yang dilakukan dengan cara bentuk praktikum, sehingga peserta didik melihat langsung apa yang sedang dipelajari, apa yang sedang terjadi. Kemudian metode ini biasanya tuh lebih menarik dan membuat peserta didik itu lebih fokus terhadap materi pembelajaran karena dia praktek seperti itu. Bahkan ini tuh kadang lebih menarik, siswa itu lebih cenderung aktif dan mudah menerima pembelajaran karena langsung nyata begitu ya, langsung nyata. Nah, tetapi ada kelebihan dan kekurangan juga. Jadi seperti itu. Lah, kelebihannya adalah informasi itu lebih mudah dimengerti karena melalui praktek langsung yang seperti tadi saya bilang. Kemudian dapat meminimalisir kemungkinan kesalahan pengertian karena buktinya konkret ya, nyata. Jadi tidak mungkin salah penafsiran, salah pengertian seperti itu. Kemudian siswa juga lebih mudah memahami informasi yang disampaikan oleh gurunya begitu. Tetapi ada juga kekurangannya, teman. Tidak semua materi pelajaran tidak semua materi dapat dijadikan metode demonstrasi. Tidak semua pembelajaran ya. Kemudian tenaga pengajar juga atau guru harus orang yang sangat paham betul mengenai materi yang diajarkan ini nanti ketika mau melakukan demonstrasi. Kemudian hanya efektif bila siswanya tidak terlalu banyak. Jadi jika teman-teman maksimal siswanya ada 20 orang atau 25, nah ini pas sekali untuk melakukan demonstrasi. Jika satu kelas terdiri dari 30 orang sampai 40 orang, saya rasa ini kurang efisien ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Oke, next kita lanjut kepada metode yang keempat. Ya, metode yang selanjutnya adalah metode ceramah plus. Nah, yang pertama tadi kan metode ceramah biasa. Nah, ini ada plusnya, teman-teman. Apa itu?
plus, metode ceramah plus mirip dengan metode ceramah pada umumnya yang tadi pertama sekali. Namun metode ini dia disertai dengan metode-metode lain, yaitu penyampaian materi pembelajarannya. Misalnya metode ceramah tadi ada tanya jawab, kemudian ada diskusi antara guru dengan siswa sedikit begitu. Jadi memancing siswa untuk berinteraksi, walaupun guru sedang menjelaskan, tetapi memancing siswa untuk melakukan pertanyaan seperti itu. Kemudian ceramah plus juga dapat demonstrasi dan latihan sedikit di sana di dalamnya. Nah, ini yang dinamakan metode ceramah plus, ya, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah metode pembelajaran resitasi. Apa itu metode pembelajaran resitasi? Metode ini mengharuskan para siswa membuat suatu resume mengenai materi yang sudah disampaikan oleh gurunya. Jadi membuat catatan gitu. Kemudian resume tersebut dituliskan di dalam kertas atau buku dengan menggunakan kata-kata sendiri dari para siswa tersebut gitu. Tetapi ada juga kelebihannya. Kelebihannya adalah mendorong siswa untuk melatih cara menulis yang baik. Siswa juga cenderung lebih mengingat materi pelajaran yang disampaikan oleh gurunya nanti, karena dia kan sambil mencatat otomatis akan tersimpan di memori otaknya. Kemudian melatih siswa untuk bertanggung jawab dalam mengambil inisiatif gitu teman-teman. Nah, tetapi dalam metode ini ada juga kekurangannya ketika siswa melakukan resume. Kekurangannya apa? Beberapa siswa ya dapat menyontek resume milik teman yang lainnya atau dikerjakan oleh orang lain. Kemudian sulit untuk mengevaluasi apakah siswa ini benar-benar meresum yang telah dibuatnya atau tidak. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian ada juga metode berikutnya, yaitu tentang metode eksperimen. Nah, ini biasanya tuh siswa cenderung interaktif ya dalam metode eksperimen ini. Metode apa itu metode eksperimen? Biasanya kegiatan yang dilakukan dengan praktikum atau percobaan lab, sehingga siswa dapat melihat materi pelajaran secara langsung. Jadi seperti itu melalui eksperimen. Kemudian ada kelebihannya dan kekurangannya. Nah, kelebihannya adalah siswa dapat bereksplorasi, dapat mengembangkan diri melalui percobaannya. Kemudian siswa berpikir bahwa materi pelajaran itu dapat dibuktikan dengan percobaan. Kemudian siswa memiliki jiwa peneliti untuk mengembangkan keilmuannya. Nah, begitu teman-teman. Nah, kemudian ada juga kekurangannya. Nah, apa sih kekurangannya dalam metode tadi? Nah, kekurangannya juga ada. Siswa itu tidak dapat melakukan eksperimen bila kekurangan alat atau bahan. Kemudian tidak semua pelajaran juga dapat melakukan metode eksperimen. Kemudian kegiatan ini hanya dapat dilakukan pada bidang-bidang studi atau pelajaran tertentu dan waktunya pun terbatas. Jadi seperti itu. Nah, metode selanjutnya adalah metode karya wisata. Apa itu metode karya wisata? Metode ini adalah memanfaatkan lingkungan atau tempat-tempat tertentu yang memiliki sumber ilmu bagi siswa. Nah, metode ini harus mendapat pengawasan langsung dari guru teman-teman, atau biasa dalam pembelajaran ke-13 ini kita sebut dengan kunjungan tema, itu belajar di luar. Nah, itu adalah namanya metode karya wisata, teman. Tapi ada juga kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihannya adalah memanfaatkan interaksi langsung dengan lingkungan alam dan tempat-tempat tertentu. Seperti tema apa? Tema lingkungan bagi kelas 2 contoh, dia langsung terjun ke tempat seperti itu. Kemudian ada juga contoh tentang praktek berwudu. Nah, siswa langsung pergi ke masjid mempraktekkannya gitu. Kemudian kelebihan selanjutnya, kegiatan pengajar lebih menyenangkan dan menarik karena ada yang dilihat seperti itu. Kemudian merangsang peserta didik agar lebih kreatif dan berpikir menyampaikan pendapatnya. Tapi ada juga kekurangannya, teman. Oke, kita simak kekurangannya. Apa sih kekurangannya? Kekurangannya adalah bagi sekolah yang memiliki dana terbatas atau mau mengunjungi tempat yang kira-kira jaraknya jauh atau memerlukan dana yang cukup besar.
Nah, ini tidak cocok teman, karena kekurangannya adalah dia harus memiliki dana yang cukup besar karena untuk menyewa kendaraan dan lain-lain. Kemudian harus dirancangkan atau direncanakan dengan matang kekurangan dan efek-efeknya ketika ada di terjun langsung seperti itu. Kemudian harus melalui persetujuan dari banyak pihak. Jadi kita harus mengajukan surat, apakah boleh kita mengunjungi tempat tersebut, ataukah kita harus minta izin begitu. Tidak sembarang kita melakukan kunjungan tema. Kemudian keamanannya pun bagaimana, ini harus dipikirkan dengan matang. Kemudian faktor keselamatan juga penting agar dapat aman dengan siswa. Apalagi kan ini yang akan kita pelajarikan tentang kelas 2. Nah, kelas 2 itu masih dalam tahap anak-anak seperti itu. Nah, ini harus membutuhkan pendamping guru lebih ketika berada di luar ruangan sekolah seperti itu. Nah, kemudian kita masuk kepada metode selanjutnya, yaitu metode latihan. Apa itu metode latihan? Metode latihan atau training adalah metode pengajaran yang dilakukan dengan cara melatih keterampilan atau soft skill para peserta didik dengan cara merancang, membuat, atau memanfaatkan sesuatu. Tapi kelebihannya adalah dapat melatih kecakapan motorik kognitif siswa, dapat melatih kreatif alam dari para siswa, kemudian dapat melatih fokus, kecepatan, dan ketelitian siswa. Nah, tapi ada juga kekurangannya teman. Apa kekurangannya? Kita simak baik-baik. Beberapa siswa tidak berminat dan akan sulit beradaptasi. Ada juga kemungkinan menghambat bakat lain yang ada dalam diri siswa. Dapat membuat siswa juga bosan karena kegiatan ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, ada juga metode selanjutnya, yaitu metode perancangan. Nah, metode ini biasanya dilakukan untuk merangsang atau untuk mampu membuat suatu proyek yang nantinya akan diteliti oleh peserta didik. Nah, kelebihannya adalah mendorong siswa untuk berpikir kritis dan mampu memecahkan suatu masalah. Nah, melatih siswa juga untuk dapat mengintegrasikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara terpadu. Adapun kekurangannya adalah hanya dapat dilakukan ketika ada event-event perlombaan. Kemudian kekurangannya juga membutuhkan tenaga pengajar yang khusus untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatannya. Kemudian membutuhkan sumber daya dan fasilitas yang cukup besar. Jadi ya teman-teman pikirkan sendiri apakah ini cocok untuk pembelajaran di kelas 2 atau tidak. Seperti itu. Kemudian tentang metode debat. Nah, biasanya metode debat ini kalau untuk pengajar di kelas 2 SD, terutama MI, saya rasa ini tidak bisa ya dilakukan. Cuma saya akan menyampaikan saja. Ada metode debat. Metode debat ini biasanya mereka saling berargumentasi, baik secara perorangan maupun kelompok. Debat juga dilakukan secara formal dengan aturan tertentu, di mana tujuannya untuk membahas suatu permasalahan dalam cara menyelesaikan permasalahan. Kelebihannya adalah melatih kerjasama dengan kerja kelompok para siswa, melatih siswa juga untuk menyampaikan atau mempertahankan argumentasinya atau pendapatnya, mendorong siswa untuk mencari informasi untuk memperkuat argumentasinya, melatih kemampuan untuk menyampaikan pendapat dan rasa percaya diri siswa. Seperti itu. Tapi ada juga kekurangannya loh teman-teman. Nah, kekurangannya apa sih? Seringkali menimbulkan argumentasi yang tidak ada penyelesaiannya. Hanya siswa tertentu saja yang dapat melakukan kegiatan debat tersebut. Kemudian dapat disampaikan seringkali tidak memiliki intisari dan hanya berisi sanggahan saja. Kemudian metode selanjutnya adalah metode skrip kooperatif. Apa itu? Metode ini adalah memasangkan siswa dan menuntut siswa untuk menyampaikan intisari dari materi pembelajaran secara lisan pada akhir sesi. Kemudian guru akan memberikan kesimpulan dari pokok materi tersebut. Kemudian kekurangannya adalah kelebihannya dulu. Kelebihannya adalah melatih siswa dalam mendengarkan, menyimpulkan, dan penyampaian intisari dari materi.
melatih siswa untuk lebih berani dan percaya diri di depan kelas. Kemudian, siswa lebih aktif berpartisipasi secara. Ya, selanjutnya metode pembelajaran mind mapping. Metode ini menerapkan cara berpikir yang meruntun terhadap suatu permasalahan. Bagaimana terjadinya masalah dan bagaimana penyelesaiannya. Dengan metode ini, siswa dapat meningkatkan daya analisis dan berpikir secara kritis sehingga memahami masalah itu dari awal hingga akhir. Kelebihannya, metode pembelajaran ini dianggap lebih efektif dan lebih efisien. Munculnya ide-ide baru yang digambarkan dalam diagram, alur berpikir siswa itu lebih efektif sehingga bermanfaat bagi kehidupannya. Nah, kekurangannya juga ada loh. Kekurangannya adalah dibutuhkan pengetahuan dengan banyak membaca sebelum membuat mapping. Tidak semua siswa dapat terlibat dalam kegiatan ini. Beberapa detail informasi mungkin akan hilang dari dalam mapping. Kemungkinan besar orang lain tidak mengerti mind mapping itu seperti apa yang dibuat temanya karena hanya berisi poin-poin intinya saja. Kemudian, metode selanjutnya adalah metode pembelajaran discovery. Metode pembelajaran discovery ini dilakukan dengan cara mengembangkan cara belajar siswa aktif, mandiri, dan memiliki pemahaman yang lebih baik. Dalam hal ini, siswa mencari jawaban terhadap pertanyaannya sendiri, sehingga mengingatnya itu lebih baik. Selanjutnya, yang terakhir adalah metode berbagi peran. Nah, metode berbagi peran ini biasanya cara berbagi peran atau role playing dilakukan dengan melibatkan siswa untuk memerankan suatu karakter atau situasi tertentu. Metode ini dapat melatih komunikasi siswa dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, jadi itu beberapa metode-metode dan dari pembelajaran akidah akhlak kelas 2. Nah, kali ini saya akan menyampaikan fungsi metode belajar. Apa sih fungsinya? Ya, yang pertama, sebagai alat motivasi ekstrinsik. Apa itu motivasi? Adalah suatu dorongan di dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Kemudian sebagai strategi pembelajaran. Ya, kemudian siswa itu harus memiliki strategi tingkat intelijensi yang berbeda-beda. Meskipun kelasnya tersebut diisi oleh banyak siswa yang terbaik, kemampuan integrasi para siswa tersebut dapat mempengaruhi kemampuan mereka dan menyerap pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Lanjut. Ini lanjut saja sampai selesai. Hah? Ini lanjut saja sampai tembok. Ini tinggal satu jam. Yang selanjutnya sebagai alat untuk mencapai tujuan fungsinya. Ya, karena belajar berperan sebagai fasilitas pendidikan yang berfungsi untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Dengan kata lain, metode pembelajaran adalah suatu agar siswa dapat mencapai tujuan belajar. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya adalah tujuan metode pembelajaran. Nah, di sini ada 6 tujuan metode pembelajaran. Tujuannya adalah, apa sih tujuan dulu? Tujuan adalah tujuan utama metode pembelajaran adalah untuk membantu mengembangkan kemampuan peserta didik secara individu sehingga mampu menyelesaikan masalahnya. Tujuan pertama adalah untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan individualnya sehingga dapat mengatasi permasalahannya dengan terobosan solusi alternatif. Yang kedua, untuk membantu proses belajar mengajar sehingga pelaksanaan kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan cara yang terbaik. Yang ketiga, untuk membantu menemukan, menguji, dan menyusun data yang dibutuhkan dalam pengembangan disiplin suatu ilmu. Selanjutnya, untuk memudahkan proses pembelajaran dengan hasil yang baik sehingga tujuan pengajaran dapat tercapai. Kemudian yang terakhir, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan suasana yang menyenangkan dan penuh motivasi sehingga materi pembelajaran lebih mudah dimengerti. Nah, teman-teman, itu dia tadi pengertian macam-macam fungsi dan tujuan metode pembelajaran. Nah,
Jadi metode pembelajaran itu banyak, tetapi tidak semua dapat dilakukan atau dapat dilaksanakan pembelajaran dalam kelas, karena harus juga lihat kondisi kita, guru, siswa, dan kondisi sekolah kita. Jadi metode-metode itu sebenarnya bagus, tapi tidak semua bisa kita lakukan, bisa kita lakukan dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi itu saja dari saya. Semoga ini dapat bermanfaat bagi teman-teman guru sekalian untuk mengambil hikmah atau mengambil metode dalam proses pengajaran di kelas. Oke, baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.